Bagi saya NTT-N yang pertama adalah nelayan. Maksudnya sektor perikanan dan kelautan. Mengapa? NTT ini adalah provinsi kepulauan antara Flores dan Sumba, Timor dan Alor, Sabu dan Rote itu ada perairan laut. Dan 2/3 NTT adalah laut. Itu berarti masa depan NTT ada juga di sektor perikanan dan kelautan ini. 2/3 NTT adalah laut, 1/3 adalah darat. Maka hari ini kita harus mulai berpikir, berorientasi untuk membangun sektor maritim kita di pesisir-pesisir pantai dan seterusnya. Itu M. Lalu T yang pertama dan T yang kedua. T pertama dan T kedua ini tidak bisa dipisahkan. T yang pertama itu adalah tani, pertanian maksudnya. T yang kedua itu adalah ternak, maksudnya peternakan. Tani dan ternak garis miring ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Saya yakin 100% kita semua yang ada di sini, mau mantan sekda kayak Bapak Setu sekalipun, mau calon wakil bupati kepada Pak Fabi sekalipun, mau menjadi anggota DPRD terpilih, sekretaris DPC juga seperti Bung Avel, kita semua mau penyanyi seperti Kakak Rensi Ambak, pasti bertani, betul atau tidak? Pasti juga pelihara ternak. ASN lah, perawat lah, dokter lah, tentara. Inilah identitas dan jati diri orang NTT. Dari mana Ansilema tahu? Ansilema ini politisi berlatar belakang akademisi, bos. Jadi omong, bukan tidur malam, minum mabuk, bangun pagi buat kebijakan. No! Saya buka data BPS, indeks pembangunan manusia, angka stunting, semua saya baca NTT dalam angka. Kenapa? Dasar dari pembuatan kebijakan publik adalah data yang valid dan akurat. Dengan data kemudian kita dituntut memiliki kemampuan menganalisis, mengolahnya, memetakan, dan ujungnya ada identifikasi persoalan akar masalah, ujungnya adalah solusi. Kebijakan publik kira-kira seperti apa? Waktu saya ditanya oleh pimpinan fraksi Pak Utut Adianto dan Pak Bambang Pacul, Ansi, ada 11 komisi, setelah dilantik kamu mau pilih komisi berapa? Kalau berdasarkan latar belakang keilmuan saya, pendidikan saya, mestinya pilihannya antara komisi 1 menyangkut, karena saya adalah sarjana master hubungan internasional, politik internasional, harusnya komisi 1 atau komisi 2 terkait dengan politik kontemporer. Tetapi tiba-tiba, nah ini menurut saya ini hikmat Tuhan. Tiba-tiba di otak saya sebutnya pilih komisi 4, pilih komisi 4. Saya langsung bilang komisi 4. Komisi 4 itu urusannya pertanian, peternakan, perkebunan, mitra kerjanya Kementerian Pertanian, perikanan kelautan, mitra kerjanya Kementerian Kelautan dan Perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah saya jawab itu, baru saya bingung, karena pengetahuan saya ini nol harus saya bingung, tidak mengerti. Tapi karena saya sudah buka data, saya melihat 65-75% penduduk NTT itu berprofesi sebagai petani dan peternak. Tetapi tingkat kesejahteraan dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan ini masih sangat memprihatinkan. Saya buka data 10 tahun terakhir, angka kemiskinan kita itu ada di angka 2 digit, selalu konsisten, tidak turun. Saya telusuri siapa yang miskin, apa profesinya, tinggal di mana dia. Kemiskinan NTT adalah kemiskinan masyarakat desa, tinggal di kampung-kampung terpencil,
dan mohon maaf umumnya berprofesi sebagai petani, peternak, dan kalau di pesisir mereka adalah nelayan. Lalu saya merasa saya betul ada di Komisi 4 supaya apa? Supaya saya bisa memberi arti secara nyata, membantu secara konkret masyarakat-masyarakat kecil. Dalam ideologi perjuangan politik PDI Perjuangan, partai ini dilahirkan untuk bekerja memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi wong cilik, bagi kaum marhaen. Saya menerjemahkan marhaenisme dengan petani, peternak, dan nelayan. Sebagai seorang Nasrani, sebagai seorang Katolik, kalau baca Alkitab, kita semua sadar Tuhan Yesus datang diutus ke dunia untuk menolong orang yang miskin, papa, marginal, dan periferal. Betul ya Bapak ya? Jadi Bapak Mama sekalian, perjuangan politik seorang Ansi Lema dilandasi oleh ideologi dan spiritualitas yang kokoh. Secara ideologis saya berjuang untuk kaum marhaen, secara spiritual saya hadir membantu melayani kaum miskin. Jadi NTT itu nelayan tani ternak. Lalu orang akan tanya, Ansi nanti kalau jadi gubernur apa? Ya itu yang saya akan kerjakan. Yang kurang apa? Nilai tambah dari sektor-sektor ini. Singkat saja saya omong. Selama ini orang bicara tanam, petik, jual, tanam, petik, konsumsi, dan seterusnya. Hal-hal ini harus mulai dibereskan, mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari tanam, petik, olah untuk memberikan value added, baru kemudian dan seterusnya jual dan seterusnya, sehingga ada nilai tambah dalam konteks. Ini mungkin hal yang sederhana, tetapi ini prinsip dasar. Kenapa saya perlu menjelaskan hal ini? Karena saya berdiri di hadapan semua yang di sini adalah orang-orang mengerti, yang well informed, yang tentu bertanya-tanya, ini Ansi mau bawa NTT ke arah mana? Saya kemudian melihat, mengkaji postur anggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya lihat hari ini NTT dibebani oleh beban utang yang tidak sedikit. Kesimpulannya, kita tidak bisa memiliki keleluasaan anggaran ataupun fiskal untuk pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pelayanan publik kalau kita hanya mengandalkan APBD. Karena itu pemimpin ke depan dituntut memiliki kreasi dan inovasi untuk bisa mendatangkan sumber-sumber pendanaan dari pihak ketiga. Bisa dari lembaga donor, bisa dari institusi-institusi multilateral, bisa juga dari investasi. Tetapi perlu saya garis bawahi, karena Ansi Lema duduk di Komisi 4, nelayan tani ternak, maka investasi yang akan menjadi prioritas saya pasti tidak jauh-jauh dari visi yang sudah saya omong. Dan semangat konservasi. Kenapa kemarin saya memulai safari politik dari Manggarai Barat? Bukan sekedar jalan-jalan. Manggarai Barat, Labuan Bajo, hari ini dikenal dunia sebagai destinasi kelas internasional. Tetapi kita juga melihat bahwa pariwisata di sana belum sesungguhnya menimbulkan multiplier effect bagi komunitas-komunitas masyarakat kita, terutama bagi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi.
Bicara Manggarai Barat, bicara Labuan Bajo, yang dibangun cuma kota Labuan Bajo dan ke arah Taman Nasional Komodo. Betul atau tidak? Betul. Dan kalau kita bicara tentang pariwisata, apalagi Labuan Bajo, saya membayangkan ada sebuah paket pariwisata yang terintegrasi. Ibarat Labuan Bajo itu adalah main course, makanan utama. Paket-paket pariwisata yang lain itu adalah appetizer dan lain-lain, itu adalah menjadi paket pariwisata pendukung. Tapi wisatawan dari Afrika, Eropa, Amerika Latin, Asia datangkan, mereka harus makan nasi, makan sayur, makan telur, ikan, daging, ayam, dan seterusnya. Kita harus bisa mengambil peluang ini, sehingga kita bisa memastikan bahwa pariwisata itu memberi manfaat kepada para petani, peternak, dan nelayan kita. Ini PR besar kita bersama. Ini PR besar kita bersama. Kemarin saya hitung ada sekitar total hotel besar, menengah, dan kecil, juga motel, juga resort di Manggarai Barat itu hampir mendekati 200. Itu berarti apa? Kalau kita betul-betul bisa menyiapkan 3 sektor yang saya sebutkan tadi, ini akan memberi manfaat bagi masyarakat kita. Korporasi silakan mendapatkan profit, tapi masyarakat dan komunitas harus mendapatkan benefit. Dan bicara pariwisata, Ansi Lema menegaskan pariwisata harus berbasis komunitas, community based ecotourism. Dan spirit dasarnya apa? Konservasi. Kenapa konservasi? Ya disitulah keunikan dan kekasannya. Tidak boleh diubah. Orang dari mancanegara datang mau lihat yang unik. Jangan dibuat jadi yang sama kepada yang lain. Maka konservasi, pelestarian menjadi kata kunci. Kalau saya sudah omong begini, kemudian pasti orang sudah menyimpulkan visi, arah, dan orientasi Ansi ke depan akan seperti apa. Lalu orang tanya, Ansi, masalah di NTT ini apa aja sih? Ya tentu kemiskinan. 2, tingkat pendidikan yang masih rendah. 3, mohon maaf, korupsi. 4, kesehatan, stunting, gizi buruk, dan seterusnya. NTT hari ini masih berkutat dengan persoalan-persoalan elementer. Masih elementer. Dan pemimpin NTT harus punya visi ke arah sana. Kemiskinan, saya sudah cerita tadi. Korupsi, ya korupsi itu harus mulai dari contoh orang nomor 1. Saya belajar dari Pak Ahok. Pak Ahok bilang, kalau kepalanya bersih, badan kaki tangannya tidak berani tidak bersih. Tapi kalau kepalanya kotor, semua ke bawah pasti akan kotor. Ada nggak kaitan antara korupsi dengan orang mau taruh uang untuk investasi? Ada. Apa penjelasannya? Kalau pengusaha datang mau taruh uang, pengusaha lihat Ansi Lema ini seorang politisi yang bersih atau politisi pencuri. Dia tidak mungkin taruh uang di suatu wilayah di mana praktek pemerasan, korupsi, dan ekonomi biaya tinggi itu akan merugikan investasi. Karena itu birokrasi yang harus kita bangun adalah birokrasi yang bersih dan berorientasi melayani. Birokrasi bersih dan berorientasi melayani dibangun di atas 2 kata kunci. 1, harus transparan. Politisi pemimpin itu ibarat ikan yang berenang di dalam akuarium. Pergi ke utara diketahui, ke selatan diketahui. Transparan. Berapa harta kekayaan Ansi Lema?
Sumber uangnya dari mana? Terima uang yang tidak ada potongan pajak atau tidak? Harus transparan. Yang kedua, dari transparansi ini politisi harus akuntabel. Ansi Lema sudah lakukan itu? Sudah. Setiap 6 bulan, tanggal 1 April dan 1 Oktober, sebagai anggota DPR RI, saya selalu mengeluarkan buku laporan pertanggungjawaban kinerja saya. 6 bulan pertama saya keluarkan, 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun, 4,5 tahun, sudah saya keluarkan. Tujuannya apa? Supaya konstituen saya di Rote, di Sabu, di Sumba Tengah, di TTS, di Belu Malaka, tahu Ansi Lema berjuang apa, bagaimana anggaran yang dia bawa untuk pembangunan di NTT, dan seterusnya. Dan itu saya sebarkan ke media-media sosial, diberitakan oleh koran-koran lokal, media-media online lokal, sehingga semua orang punya akses informasi yang mudah untuk mengetahui kinerja seorang pejabat. Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, seorang politisi akan mendapatkan satu hal yang sangat mahal, nilai yang tertinggi dalam politik. Itulah yang orang sebut dengan trust, political trust, kepercayaan publik. Jadi kepercayaan itu dibangun di atas sikap transparan dan akuntabel seorang pemimpin, dan seorang pemimpinlah yang bisa mentransformasi birokrasi menjadi bersih. Lalu pendidikan gimana? Kalau pendidikan, saya kira negara kita sudah punya kurikulum yang jelas. Tetapi karena tadi saya bicara sektor-sektor unggulan dan andalan, pikiran saya adalah revitalisasi pendidikan vokasi, vocational education, sehingga ada keterhubungan, ada keterkaitan, ada link and match antara pendidikan dengan dunia pekerjaan. Ini kira-kira hal-hal mendasar, hal-hal utama yang menjadi bahan pemikiran saya. Bukan kalau ya, ini pasti keyakinan iman, ya kan? Setelah dilantik menjadi gubernur NTT, setelah saya dapat surat penugasan Pak Sekretaris, Pak Afen, dan semua teman-teman PDI Perjuangan, saya ditugaskan Ibu untuk keliling NTT, menyapa rakyat yang paling utama. Ingat, partai yes, tapi partai itu ada untuk melayani rakyat. Partai itu adalah alat perjuangan untuk kepentingan rakyat. Itu pesan Ibu Mega. Harus menyapa rakyat bahkan sampai ke akar rumput. Yang kedua, menyapa relawan dan simpatisan. Dan yang ketiga, membangun konsolidasi dan soliditas internal PDI Perjuangan. PDI Perjuangan adalah partai pelopor. PDI Perjuangan adalah partai yang punya roh, yang teruji oleh proses waktu. Partai yang ditempa oleh berbagai tantangan. Karena itu partai ini menjadi partai yang militan, partai pelopor. Inilah yang harus kita wujudkan. Dan kontestasi ini bukan cuma sekedar kontestasi. Kontestasi ini harus menjadi momentum bagi PDI Perjuangan untuk melakukan konsolidasi internal guna mensolidkan mesin politik partai kita. Kita harus solid. Kita harus bergerak dalam satu rampak barisan yang rapi, satu komando, satu arah perjuangan. Yang berikut, ada yang bertanya, Pak Ansi, bagaimana dengan calon-calon yang lain? Saya katakan begini, yang maju ini adalah ACKE kita semua, saudara kita semua, siapapun dia namanya. Siapapun. Kenapa? Saya yakin di hati dan pikiran mereka itu pasti punya niat yang baik untuk NTT, betul atau tidak?
pasti punya niat yang baik. Tidak mungkin mereka ingin merusak. Tinggal masyarakat diberikan penjelasan informasi yang komprehensif sehingga bisa membanding-bandingkan, melihat di antara anak-anak NTT ini mana yang menurut masyarakat itu yang harus diberikan kepercayaan. Karena itu bagi saya titip pesan kepada keluarga besar PDI Perjuangan, berpolitiklah dengan nilai, berpolitiklah dengan santun dan damai. Jadikan politik ini menjadi operasi simpatik yang merangkul, mengajak semua pihak untuk bersama-sama. Jangan sampai politik ini kemudian meretakkan hubungan kita. Tadi siapa yang sebut nama Ovan?